Halo Bang Cek Bicek, sanak jiron tetangga wong Plembang Galo. Apa kabar? Ketemu lagi kita dengan Cek Ridwan Rifai di sini dalam podcast Baso Plembang. Banyak yang jadi tamu sini spesial Galo. Kalau spesial tidak pakai telok dua, sikok bahe metabak namanya. Jadi hari ini kita ngundang seorang penggiat kebudayaan. Kalau kita cermati, tidak banyak orang galak geluti atau giat di bidang ini. Mungkin karena sennya tidak banyak. mungkin namanya ya. Mungkin, tapi diam-diam Kiai banyak sennya. Kiai Erwan Surya Negara. Siap. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah. Sehat-sehat iya. Baik. Ngomong-ngomong tak pernah netak rambut apa? Pecahnya ya, tak mempan. Tak mempan. Guntingnya tak mempan. Guntingnya mantol kalau netak rambut Kiai ini masih penampilannya segar. Beliau ini selain penggiat budayaan juga adalah ketua kajian Pusat Sriwijaya Visip Unsri. Nah, betul, bener. Aku tuh agak slowly pelan-pelan, takut kegelansar ngomongnya. Ya, ada apa sekarang dengan perkembangannya? Kira-kira Pusat Kajian Kerajaan Sriwijaya. Iya, mungkin Kiai perlu dengan latar belakangnya sedikit. Boleh. Ngapa nih anakku tuh tertarik untuk menggeluti Sriwijaya ini ya, Dak? Iya, nah pemirsa beliau ini latar belakang dokter Cak Maida ini. Iya. Lanjut. Jadi aku dulu masih masa-masa SMA, aku tuh memang agak tidak suka dengan kata Sriwijaya itu. Oh. Ngapo? Karena yang kulihat tidak kati apa-apanya. Sementara dari baca buku dan lain sebagainya dikata ke Sriwijaya itu besar, berpengaruh, panjang kekuasaannya. Nah, tapi kulihat sehari-hari di Palembang ini cuma nama Universitas Sriwijaya. Cuman ada Kodam Sriwijaya. Kati ciri-ciri kesriwijayaannya itu. Nah, akhirnya setelah aku menyelesai ke sekolah, aku di akhir studiku menggeluti salah satunya yaitu studi tentang megalitik Pasema. Oh, Pasema ya? Iya, megalitik batu-batu besar itu nah. Iya. Nah, dari situ, dari pengalaman itu, aku dulu memang berkantor ceritanya tuh ASN ya. Pegawai negeri waktu itu ya. Di Kanwil Dikbud Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang di Jalan Kapten Aripai itu. Oh iya, betul. Aku di bidang kesenian. Karena latar belakang aku memang seni rupa. Nah, seni rupa ya. Dari ITB? Dari ITB. Oke. Nah, di kantor itulah aku ditawari untuk penelitian Sriwijaya. Bersedia dak kata atasan aku waktu itu. Ya, kita kan sebagai ASN siap baik. Ya, siap. Akhirnya aku penelitian lapangan Sriwijaya itu tujuannya untuk menulis buku. Jadi bukunya sudah berhasil ditulis, yaitu pertama buku itu dicetak dengan judul Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Itu edisi pertama. Kemudian sudah ada edisi keduanya Membaca Sriwijaya. Ya, sekarang menjelang edisi ketiga Sriwijaya Menggugat. Oh, bahasanya agak provokatif. Bukan, awan tidak suka. Ngapa jadi buat buku itu? Nah, setelah aku penelitian lapangan itulah, Mang Cek, aku jadi jatuh cinta. Oh. Kata wong itu kan. Setelah aku buktikan, setelah aku lihat fakta-fakta di situs-situsnya, artefak-artefaknya memang luar biasa Sriwijaya. Itu jadi, ceritanya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Maka jangan gampang-gampang nyampak ke tak suka. Atau benci di awal. Ternyata penasaran, digeluti, malah tertarik. Kenali dulu kalau nak dapat jodoh tuh ya. Jadi jatuh cintanya setelah digeluti. Iya. Jadi waktu di zaman SMA dulu di Sapri sudah ada bibit ketertarikan karena aku memang pecinta seni kan. Nah, seni itu tidak jauh dari kebudayaan tentunya. Jadi Kiai ini alumni Sapri 1 ya. Sapri 1 Jalan Bangau. Atau istilahnya itu budak Bangau. Ikasa ya. Ikasa. Nah, sudah bergulir artinya sudah sampai muat buku lain sebagainya dan sekarang masuk ke kajian Sriwijaya. Iya, nah, jadi berarti ada loncatan yang cukup jauh ini. Iya.
ini ngapa awal muasal muncul ini? Ya, ketika itu aku dipanggil oleh Dekan FISIP Unsri. Dulur kita Profesor Alfitri. Alfitri ya. Ya. Aku dipanggilnya, dia minta supaya aku menggagas atau membidani untuk dibukanya jurusan desain komunikasi visual di kafe di FISIP Unsri. Karena di Unsri waktu itu sudah ada jurusan Ilkom ada, ilmu komunikasi yang berdekatan juga dengan DKP, desain komunikasi visual. Jadi sama-sama komunikasi. Betul. Yang satu komunikasi verbal, yang satu komunikasi visual. Nah, di saat itulah aku juga langsung sampaikan di Pak Dekan, alangkah baiknya kita buka pusat kajian Sriwijaya. Pusat kajian Sriwijaya. Iya. Karena nama universitas kita ini Sriwijaya. Jangan sampai kaget uang bertanya di Unsri tidak tahu tentang Sriwijaya. Jadi itulah gagasan awalnya supaya pusat kajian Sriwijaya itu dikenal oleh terutama mahasiswa-mahasiswa Unsri. Karena generasi muda inilah tujuan dari pelestarian kebudayaan itu. Nah, sekarang perkembangannya sampai mana? Jadi ceritanya waktu itu sudah di launching waktu itu dihadiri oleh tokoh Sumatera Selatan, yaitu Pak Syahrial Usman. Kita ketahui dialah yang berjasa dalam mengembangkan perkembangan Provinsi Sumatera Selatan ini. Provinsi jadi berkembang, ada Bangka Belitung, kabupaten berkembang, Oku Indu, Oku Selatan, Oku Timur, dan lain sebagainya. Beliau salah satu tokoh yang memperjuangkan perkembangan Sumatera Selatan. Kita undang untuk meluncing. Juga Pak Heri Amalindo, beliau selaku ketua ICMI Sumsel. Jadi ketua yang membidangi masalah-masalah dunia ilmiah di ICMI Sumsel. Jadi saat itu kita berhasil meluncingnya dan didukung penuh oleh FISIP Unsri. Itu launchingnya di Bukit? Di kampus Bukit. Kampus Bukit ya. Ya, aku pernah denger juga. Iya. Ya, alma mater deh. Iya. Cuma denger bae. Dan muncul lagi itu. Sempat hadir ya. Nah, jadi sudah di launching tuh perkembangannya apa lagi? Ya, kita akhirnya oleh Pak Dekan diberi sekretariat. Ruang sekretariat yang minimalis lah. Minimalis, ruangannya kecil, fasilitasnya juga minimalis. Jadi kita sulit bergerak sebenarnya dengan fasilitas yang sangat terbatas itu. Sementara nama kita nama besar. Pusat Kajian Sriwijaya itu mungkin di Indonesia ini baru pertama kali universitas yang punya pusat kajian Sriwijaya itu. Jadi harapan kita ke depan ini lebih baik difasilitasi. Berarti macet sekarang ya? Agak macet. Iya, makanya dikata ke depan lagi minta fasilitasi berarti macet ini. Betul. Nah, macet ini kan sebetulnya jangan lama-lama. Kalau macet terus dengan macet. Kalau lama mogok namanya. Betul. Lebih tidak lama lagi istilah uang ini yang tetap yang jalan-jalan nih mangkrak. Aku udah galak ngomongnya. Jadi mangkrak. Nah, kalau dari jingok judul kan kajian. Betul. Pusat kajian berarti dikaji. Betul. Idenya. Betul. Dari situ mana benar dikaji Sriwijaya? Ya kan di Sriwijaya itu seperti cek ketahui masih banyak persoalan yang menjadi debatable. Di antaranya bahwa sebagian ngomong pusat pemerintahan Sriwijaya itu di Palembang. Lagi sebagiannya ngomong dia berpindah-pindah. Itu satu. Yang kedua, banyak hal yang selama ini dikaji oleh kawan-kawan arkeologi dan sejarawan. Nah, kebetulan Kiai mengkaji Sriwijaya ini dari ilmu seni rupa. Dari ilmu yang visual. Karena Sriwijaya ini kita ketahui peninggalannya rata-rata visual, seperti situs, seperti arca, candi, kemudian prasasti, itu visual galau. Nah, dari pendekatan seni rupa itulah aku akhirnya berhasil memahami tentang Sriwijaya itu. Literasi dukungnya kuat. Dukungannya kuat. Aku menggunakan literasi dari kawan-kawan penelitian arkeologi. Nah, artinya itu akan menjadikan satu proses bahan kajian yang kita harapkan tetap berjalan kan, lebih dalam gitu. Betul. Kajinya. Ya, selama ini kan setelah aku melakukan penelitian lapangan itu sudah ada beberapa poin yang hasil kajian kita sendiri itu menghasilkan temuan baru atau teori baru. Di antaranya
yang selama ini dikatakan Sriwijaya itu pindah-pindah ibu kotanya atau pusat pemerintahan. Tapi menurut aku pusat pemerintahan itu harus ada ikonnya, yaitu istana. Betul. Nah, untuk Palembang yang sudah cenderung banyak diakui sebagai pusat pemerintahan Sriwijaya, Kiai sudah menemukan di mana letak istana Sriwijaya itu. Di mana tuh? Nah, dari teori semiotika, ilmu tanda, ilmu sains itu salah satunya ada yang namanya sign index. Sign index. Okay. Sign index itu menunjukkan adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Nah, dari teori semiotika itulah Kiai mendapatkan di mana lokasi istana Sriwijaya itu. Kurang lebih di pabrik pupuk Sriwijaya hari ini. Itu lokasi istana Sriwijaya waktu itu. Oh, itu masih terjingo tingkat peninggalannya situ. Kalau peninggalannya sudah tak terlihat lagi, tapi berdasarkan indeks atau hubungan sebab akibat itu tadi bisa terbaca. Oke. Tapi kalau menganalisa secara logika itu wajar dekat sungai ya? Iya, dekat sungai. Ya, di mana-mana kerajaan dekat sungai itu. Ya, karena hubungan transportasi waktu itu sungai. Waktu itu, kemudian juga mungkin penghidupan. Betul. Sungai sebagai untuk hidup di situ ya. Oh, jadi di situ hasil pendekatan semiotik tadi ya. Apakah itu masih debatable? Kita sudah pernah seminarkan secara nasional dengan kawan-kawan FKIP Unsri jurusan sejarah. Waktu itu bersifat nasional walaupun diskusinya lewat Zooming waktu itu karena masa pandemi. Dan waktu itu tidak ada kawan-kawan di luar kita, terutama dari Malaysia, dari UGM, dari Unpad yang bisa membantah atau menyanggah pendapat kita bahwa Istana Sriwijaya itu di kawasan Pusri itu. Pusri. Tapi ada dua kemungkinan kalau dia diam gitu. Pertama dia tidak ngerti. Ya. Kedua memang tidak. Mereka latar belakangnya akademisi jalan. Karena itu kan ada dua kemungkinan. Iya betul. Biasanya mah itu. Iya. Karena dia tidak ngerti lagi mingkem. Kalau dia ngertinya pasti dia mengadu debat dulu kan gitu. Tapi kalau melihat apa yang terjadi mungkin mereka kalangan akademisi tidak mungkin diam itu kosong. Betul. Nah, jadi kalau sudah diambil kesimpulan bahwa di sekitaran Pusri itu apalagi yang akan dikaji kalau walaupun dari fasilitasi macet tadi. Betul. Ya, betul. itu fasilitasi macet Unsrinya kan. Ya, betul. Jadi Sriwijaya yang berkuasa cukup luas, kemudian rentang kekuasaannya 6 abad lebih itu, tentu dia meninggalkan tinggalan-tinggalan yang bernilai. Nah, salah satunya seperti prasasti. Prasasti itu menurut kawan-kawan arkeologi, beberapa prasasti itu disebut prasasti sumpahan. Itu bacaan arkeologi karena di dalamnya ada teks yang barang siapa tidak setia dengan raja akan cilaka dan dilaknat. Nah, kata-kata itu membuat mereka menyimpulkan itu prasasti sumpahan. Menurut Kiai bukan. Prasasti itu menurut aku adalah aturan tertulis yang awal di Nusantara ini. Mengapa? Karena di teks prasasti itu bukan sampai di situ baik kalimatnya. Di bawahnya, barang siapa yang setia dengan raja, dia akan hidup selamat. Artinya, kata-kata itu kata-kata hukum, kata-kata kalimat hukum yang ada di undang-undang pidana kita. Oh gitu ya. Jadi barang siapa setia dengan raja ya. Dengan raja dia akan selamat. Ya? Siapa tidak setia akan celaka. Ya. Jadi peringatan gitu kan. Jadi kusimpulkan itu aturan tertulis awal di Nusantara. Iya. Dan itu sebetulnya kalau diterjemahkan lebih jauh benar itu. Betul. Siapa yang meloi yang benar pasti akan setia dengan benar ya. Artinya itu kaget pacak dibahas di Fakultas Hukum misalnya ilmu hukum seperti apa kajian dalam ilmu hukum. Nah inilah pemirsa namanya kajian. Iya. Semuanya merentet. Iya. Tidak baca kita sikok sudut baik. Betul. Istilah Kiai itu dia harus interteks. Interteks ya. Kajiannya harus interteks. Antara prasasti dengan lingkungannya itu juga harus dilihat korelasinya. Antara prasasti dengan situsnya itu dilihat korelasinya seperti apa. Sehingga dia memunculkan nilai-nilai yang kita butuhkan dan relevan untuk Indonesia hari ini dan ke depan. Nah ngomong-ngomong macet tadi, ini kalau seandainya itu kaget rencananya kalau sudah lancar apa nak jadi prodi gitu? Setelah kita kaget berkembang,
diharapkan Pusat Kajian Sriwijaya itu akan memberi masukan kepada Unsri sebagai mata kuliah umum. Jadi mahasiswa Unsri wajib mengikuti mata kuliah kesriwijayaan itu sebagai dasar mereka untuk mengembangkan pengetahuannya di jurusan masing-masing. Oke, berarti ini cikal bakal ya. Cikal bakal. Cikal bakal. Pusat Kajian Sriwijaya itu cikal bakal dari pengembangan ya. Dengan mata kuliah. Karena Universitas Sriwijaya. Ya. Jadi mereka harus punya karakter khusus dibanding Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia. Ya. Karakter kita Sriwijaya. Sriwijaya. Baik, mudah-mudahan hal itu bisa terus berkembang lebih jauh karena kaitan dengan kajian. Kalau saya satu kata saya kajian ini biasanya tidak bisa dalam waktu singkat. Betul. Dia akan lebih mendalam, dikembangkan lagi, mendalam, korelasi ke kanan kiri, sinerginya kemana, akhirnya dapat gambaran Sriwijaya itu seperti apa. Betul. Karena benar tadi, orang tahu Sriwijaya, tapi di mana? Bucu mana? Kami beda tahu gitu loh. Dan bahkan, hasil kajian aku ini sudah dapat kesimpulan, bahkan ku konsepkan dengan gagasan Sriwijaya itu perlu direkonstruksi. Karena sudah banyak situs-situsnya yang hilang, sudah banyak situs-situsnya yang rusak, bahkan dirusak. Perusak situs Sriwijaya itu bukan hanya masyarakat, misalnya mengambil artefaknya, juga pemerintah daerah ikut merusak, seperti dijadikan tempat wisata yang tanpa pengetahuan bagaimana mengelola situs arkeologis. Jadi dia perlu direkonstruksi agar kita tidak kehilangan jejak sejarah itu. Artinya sudah banyak keleceran, ya bahasa Palembang. Ada taruh di museum, ada taruh di mana. Nah sekarang kalau kita ke Museum Balaputra Dewa, di situ ada patung Ganesha lah, inilah, pola. Karena itu juga peninggalan Sriwijaya. Iya, kalau Ganesha itu salah satu arca di masa Sriwijaya yang dianggap sebagai hewan suci, gajah kan? Iya. Gajah, Ganesha itu gajah. Juga di Talang-Kerangko. Iya. Nah, itu juga peninggalan dari Sriwijaya kalau. Benar lah keleceran tadi. Keleceran. Iya. Terus ada nggak jejaknya sampai ke kabupaten? Di daerah Musirawas. Ada juga. Di Musirawas itu ditemukan beberapa situs seperti Arca Buddha. Nah, sudah dibawa juga ke museum. Nah, jadi ini salah satu kelakuan dari company dulu, karena untuk kebutuhan penelitian artefak-artefaknya itu diangkat dari situs langsung dibawa ke museum tanpa memperhatikan letak arah hadap. Penelitian saya terhadap megalitik Pasemah, ternyata setiap artefak itu ada arah hadap, ada orientasi. Jadi kita harus hati-hati mengangkatnya ke museum. Kita harus catat dulu datanya, menghadap ke gunung atau menghadap ke sungai, karena dia selalu punya orientasi seperti itu. Orientasinya terhadap alam, dia punya semacam ruang imajiner antara artefak dengan gunung, dengan sungai. Inilah yang menjadi bangsa atau leluhur kita dulu arif dalam hidup kehidupannya. Iya, jadi bangsa dulu yang orang-orang dulu itu memang menyatu dengan alam. Ya, kita kasat mata dan cacingnya. Kita mengeksploitasi alam. Makanya alam kalau rusak dan dia berontak akhirnya banjir. Iya, kalau mereka justru bersinergi. Mereka hidupnya nyaman, tapi juga alam juga terasa ada chemistry di situ, kan gitu ya. Nah, berarti sudah ada juga jejak lain. Di daerah lain mungkin ada di Pali atau di mana? Di Pali ada candi. Candi Bumi Ayu. Itu juga ada korelasi. Dia masa abad ke-8 Masehi, jadi masa Sriwijaya. Masuk Sriwijaya juga. Candi Bumi Ayu ini juga unik. Ternyata dia salah satu candi Sriwijaya yang menunjukkan adanya toleransi beragama. Jadi Sumatera Selatan itu penuh dengan nilai-nilai yang luar biasa yang identik dengan kenusantaraan hari ini. Nah, berarti kalau di pagar alam di pagar alam cenderung megalitik. Lahat dan pagar alam. Megalitik berarti lebih dulu ya. Lebih tua. Lebih tua. Ya, lebih tua. Lebih tua ya. Bukan tua Bangkok.
Lebih tua dari Sriwijaya. Karena mereka masa prasejarah. Dan kalau itu kita berarti di bertebaran lah ya. Betul. Sumsel ini potensi budayanya. Memang aku pernah ke Pagaralam, pernah syuting di sana juga. Yang batu-batu itu sebetulnya kalau kasat mata cak batu biasa, ternyata itu adalah megalitik. Kemudian zaman dulu juga, zaman mungkin entah ribuan tahun yang lalu itu ada gunanya. Media pemujaan. Nah, dengan adanya pusat kajian Sriwijaya ini, kalau ku tarik garis benang merah tadi, ternyata ini adalah sebagai satu sebagai kajian keilmuan untuk menjawab pertanyaan orang yang selama ini mungkin ragu akan Sriwijaya. Nah, kira-kira sampai kapan itu akan dikaji atau sampai pencapaiannya? Goalnya dari gagasan Kiai tentang pusat kajian Sriwijaya ini, tentu dia akan terus berlangsung kajian itu. Tapi goalnya adalah terciptanya atau dibuatnya taman miniatur kerajaan Sriwijaya. Taman miniatur. Iya, karena inilah tempat rekonstruksi kondisi situs-situs yang rusak, kondisi situs yang hilang, artefak yang bertebaran berceceran tadi, pacak dikumpulkan lagi walaupun jenis replika misalnya dibuat yang tiruan. Sehingga masyarakat bisa menjadikan taman miniatur itu sebagai pusat pengetahuan. Kalau dia namanya taman itu artinya pusat pengetahuan. Taman bacaan, taman pustaka itu selalu berisi pengetahuan. Itulah tujuan goal akhirnya dari kajian-kajian Sriwijaya. Walaupun nanti di Taman Miniatur Sriwijaya itu juga akan ada lembaga pusat kajian Sriwijaya yang tentunya kajian-kajian ini tentu dari generasi ke generasi akan muncul kreativitas yang inovatif sifatnya. Nah, itu lembaga kajian ini sinerginya dengan pemerintah? Sinerginya dengan pemerintah belum. Jadi baru sebatas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri. Luar biasa, FISIP Unsri sudah mengawali. Iya, sudah mengawali dengan yang dibidani oleh Kiai Erwan Suryanegara ini menjadikan satu cikal bakal untuk mengkaji lebih dalam mengenai Unsri. Betul tadi pertanyaannya harus dijawab. Betul. Wong masih bertanya. Sekarang aku dapat jawabannya kata sekitar Pusri ini. Betul. Nah, itu butuh legitimasi. Mudah-mudahan nanti Kiai bisa melegitimasi kesimpulan dari kajian ini dan yang lain juga bisa paham bahwa sekitar Pusri itu dulu berdiri kerajaan Sriwijaya di pinggir Sungai Musi yang megah dulu luas besar. Karena Pusri itu dikenal sebagai Kuto Gawang. Nah, Kuto Gawang itu artinya kota yang ada gerbangnya. Karena Sriwijaya dulu kota-kota pelabuhannya itu selalu ada gerbang. Ya. Jadi Kiai, mudah-mudahan sukses ya Kiai. Amin. Kalau menurut penjelasan aku duluan mendoakan semoga sukses. Karena kami juga generasi berikutnya tuh pengen jawaban, jawaban bahwa Sriwijaya itu seperti apa. Dan alhamdulillah FISIP Unsri sudah menggawangi pusat kajian Sriwijaya ini dengan Kiai Erwan Suryanegara sebagai bidannya. Mudah-mudahan disupport juga oleh Unsrinya, oleh universitas. Iya, itu penting ya. Mudah-mudahan Unsri yang duluan mensupport bahwa ini sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat luas dan dunia sejarah tentunya. Sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama. Iya, kitalah di ujung acara. Tak terasa. Iya, tapi mudah-mudahan 30 menit ini, 25 menit sampai 30 menit acara ini terasa. Daging galau. Kemudian terasa ada pengetahuan yang pacak dimbe. Jadi jangan ragu, supportlah apa yang dilakukan ini karena tidak banyak yang mau menggeluti apa yang digeluti oleh Kiai Erwan Suryanegara. Bahkan harus dapat penghargaan beliau ini. Terima kasih. Dan pemirsa, sampai di ujung jumpa kita dalam podcast Bahasa Palembang ya. Kami ini selalu menghadirkan tamu dengan santai baik, tapi mudah-mudahan menginspirasi informasi yang kami ke depan. Saya Cek Ridwan, terima kasih dan sampai ketemu lagi.